Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Special 26 yang dirilis pada tahun 2013. Film ini terinspirasi dari kisah nyata bercerita tentang kasus penipuan terbesar yang mempermalukan Badan Intelijen India di tahun 1987. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria anggota Central Bureau of Investigation atau CBI, atau jika di Indonesia kita kenal sebagai KPK. Dia menghubungi polisi, meminta disediakan 4 orang polisi pria muda dan seorang polisi wanita untuk membantu dalam penggerebekan yang akan mereka lakukan terhadap salah seorang menteri. Mengingat target mereka bukanlah orang sembarangan, Tuan Sharma yang akan memimpin penggerebekan terlihat gugup sehingga Ajay menawarkan diri untuk menggantikan memimpin. Akan tetapi, Tuan Sharma tidak mau. Dia berkata menteri tidaklah lebih penting dibandingkan negara. Setelah itu, polisi bernama Ranveer segera menyiapkan anggota yang akan ikut bertugas. Bersama 4 orang polisi pria dan 1 polisi wanita bernama Shanti, dia pergi ke titik temu dengan Tuan Sharma. Setelah bertemu dan memeriksa semua surat tugas yang ada, mereka pun pergi ke rumah target CBI. Sesampainya di rumah menteri, mereka mulai menggeledah seisi rumah. Kabel-kabel telepon diputus agar target tidak bisa menghubungi orang luar. Ditemukan banyak sekali uang hasil korupsi yang disimpan di berbagai tempat, seperti lemari, tempat berdoa, rak buku, plafon rumah, hingga jok mobil. Selain uang, mereka juga menyita seluruh tumpukan perhiasan yang tersimpan bersama uang-uang tersebut. Di akhir penggeledahan, menteri menawarkan kesepakatan memberikan sejumlah uang kepada Tuan Sharma. Bukan kesepakatan yang didapat, menteri tersebut mendapat tamparan keras di pipinya. Tuan Sharma mengatakan agar memberitahu teman-teman menteri korupsi yang lain untuk berdoa agar CBI tidak menggerebek rumah mereka. Setelah itu, Tuan Sharma memerintahkan para polisi tetap berjaga di rumah menteri sampai petugas yang membawa FIR datang. Mengetahui itu adalah tugas pertama Ranveer, Tuan Sharma memuji kinerja Ranveer. Beberapa saat setelah Tuan Sharma dan Ajay pergi, Ranveer merasa tidak ada tanda-tanda seseorang akan datang. Dia pun sadar kalau ternyata Tuan Sharma dan anak Ajay bukanlah anggota CBI sungguhan. Mereka hanya sekelompok penipu dan pencuri. Cara kerja mereka cepat dan rapi. Begitu misi selesai, mereka berganti pakaian lalu pulang ke rumah dengan cara mereka sendiri-sendiri. Ranveer kemudian memberitahu menteri kalau dia telah melakukan sebuah kesalahan. Sehari setelahnya, kelompok penipu tersebut memeriksa surat kabar apakah ada berita tentang mereka. Karena menteri tersebut memiliki banyak uang dari hasil korupsi, dia tidak melaporkan apa yang terjadi pada polisi. Itulah mengapa mereka tidak pernah ketahuan walaupun berkali-kali melakukan penggerebekan palsu. Kelompok penipu tersebut berjumlah 4 orang, terdiri dari Ajay, Sharma, Jogindar, dan Iqbal yang semuanya berasal dari daerah berbeda. Selain Ajay, Sharma adalah orang yang paling berperan dalam setiap misi yang mereka lakukan. Saat itu, Sharma sedang mempersiapkan pernikahan putrinya. Mereka semua akan berkumpul di pesta pernikahan putri Sharma. Rencananya, sehari setelah acara pernikahan, mereka akan langsung melakukan misi baru. Ajay mencintai seorang perempuan bernama Priya yang tinggal di seberang tempat tinggalnya. Sayangnya, orang tua Priya tidak menyukai Ajay. Pagi itu, sembari berangkat mengajar, Priya memberikan surat undangan pernikahannya dengan laki-laki pilihan ayahnya. Ajay pun pergi ke sekolah tempat Priya mengajar. Priya akan segera menikah, tapi dia tahu Ajay tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Tapi saat itu, Ajay memberitahu kalau dia akan melakukan pekerjaannya lagi. Sebenarnya, Priya tidak suka terus-menerus ditinggal dan dia juga selalu khawatir bila sewaktu-waktu Ajay akan tertangkap. Ajay berkata tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menangkapnya. Di lain sisi, terlihat kepala polisi menemui menteri. Dia menanyakan apakah menteri benar-benar tidak mau membuat laporan agar polisi bisa menyelidiki. Menteri berkata dia sudah kehilangan semuanya dan meminta berita tentangnya jangan sampai tersebar ke media.
Atas kelalaian yang dilakukan, Ranfer dan Shanti diskors selama penyelidikan mandiri yang dilakukan oleh Departemen Polisi. पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होगी, तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती और शांति को सस्पेंड किया जाता है। See you, sir. Hari itu, anggota CBI bernama Wasem mendapat laporan ditemukannya target yang selama ini mereka cari. Dia pun bergegas ke tempat yang diberitahukan. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan saat mereka berusaha menangkap target. Kejar-kejaran yang cukup panjang berakhir saat target tak lagi menemukan jalan untuk kabur. Penangkapan luar biasa kali itu disaksikan oleh banyak orang termasuk Ranfer dan Shanti. Hari berikutnya, kantor CBI kedatangan Ranfer. Dia membawa berkas-berkas berisi informasi yang dia dapatkan tentang kelompok penipu yang telah mempermalukannya. Wasem berkata, itu adalah kasus yang mudah untuk polisi. Mengapa CBI perlu membantunya? Pimpinan CBI menunjuk Ranfer. Dia menjelaskan kalau Ranfer adalah polisi yang membantu penggerebekan. Ranfer melakukan penyelidikan dan menemukan 13 kasus serupa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Beberapa nama yang tercantum adalah orang-orang yang patut dicurigai. Dalam kasus CBI palsu, petugas pajak penghasilan palsu, atau tim ACB palsu yang melakukan penggerebekan, korban tidak pernah melaporkannya. Desas-desus yang menyebar, pelaku adalah mantan CBI. Selain kasusnya yang meresahkan, CBI juga tidak bisa membiarkan para penipu tersebut mencoreng nama baik mereka. Pimpinan CBI memberitahu bahwa target yang dipilih pelaku kebanyakan dari pengusaha dan politisi. Adanya uang gelap yang terlibat membuat para korban tidak ada yang mau melaporkan. Sebab itulah Wasem diminta untuk segera mengakhiri masalah tersebut. Hal pertama yang Wasem lakukan yaitu mendengar kronologi kejadian secara langsung dari Ranfer. Ranfer menceritakan dimulai dari ketika dia mendapat panggilan untuk menyiapkan beberapa petugas hingga akhirnya mereka ditinggal begitu saja di rumah menteri. Wasem mencurigai Ranfer yang mungkin saja melakukan penyelidikan karena perintah seseorang. Tapi kemudian Ranfer berkata dia mengakui kesalahannya. Untuk itu dia meminta bantuan CBI agar kasus tersebut selesai dengan cepat. Jika CBI tidak mau membantunya, dia tetap bertekad akan menyelesaikan sendiri meskipun akan membutuhkan waktu lebih lama. Mendengar jawaban tegas dari Ranfer membuat Wasem yakin untuk membantu. Mereka akan berkoordinasi dengan seluruh polisi di India dan Ranfer yang akan memeriksa semua catatan polisi karena dialah satu-satunya di antara mereka yang tahu wajah dan suara pelaku. Di saat CBI sibuk mencari tahu berbagai hal tentang kelompok penipu Ajay mengumpulkan semua timnya di Burabazar untuk melakukan misi terbaru. Kali ini target mereka adalah seorang pengusaha. Ketika mereka sampai, mereka terkejut karena ada anggota CBI asli di sana. Ajay pun memperkenalkan diri mereka dari Departemen Pajak Penghasilan. Setelah melihat surat perintah yang Sharma bawa, ternyata mereka salah rumah. Target mereka sebenarnya adalah pedagang Agarwal dari unit 124, tetapi yang mereka datangi adalah pedagang Podar dari unit 214. Untung saja mereka bisa melewati situasi tersebut dan pergi menuju alamat yang seharusnya. Seperti biasa, begitu datang mereka akan memutus sambungan telepon rumah. Di awal penggeledahan, mereka cukup kesulitan mencari di mana uang-uangnya disimpan. Hingga kemudian Ajay meminta Iqbal memeriksa lukisan dewa yang terpajang rapi di dinding. Dugaannya benar. Beberapa uang disembunyikan di balik lukisan-lukisan tersebut. Lalu Ajay juga menemukan pintu rahasia di dalam lemari. Tempat itu terlihat kumuh, akan tetapi ditemukan banyak uang dan perhiasan yang disimpan di sana. Sharma bertanya bagaimana cara keluar dari sana membawa semua uang dan perhiasan tersebut. Ajay kemudian mempunyai ide. Dia meminta bantuan anggota CBI di unit 214 agar mengizinkan polisi yang bersamanya membantu membawakan barang sitaannya sampai ke mobil. Dengan begitu, misi berjalan dengan sempurna. Sesampainya di markas, mereka langsung mengganti pakaian dan membawa pergi semua uang dan perhiasan yang didapat. Malam itu, Wasem mendapat telepon dari media yang bertanya tentang penggerbekan pedagang Agarwal. Wasem pun meminta berita mengenai kelompok penipu tersebut dimunculkan di koran. Dia memberitahu Ranfer dan bawahannya mengenai penggerbekan pedagang Agarwal.
Meski tidak ada pengusaha yang mau melapor, tapi berita tentang mereka akan masuk di surat kabar. Wasem ingin membuat para pelaku sedikit merasa gugup dengan munculnya berita tersebut. Setelah sekian hari mengecek data dari kepolisian, akhirnya Ranver menemukan satu profil yang cocok. Dia adalah PK Sharma. Ranver mengatakan pada Wasem, dia yakin 100% itu orangnya. Sesuai dugaan Wasem, meskipun tidak semua, tapi setidaknya Sharma merasa sedikit khawatir ketika melihat berita tentang mereka. Ajay kemudian ingat Sharma pernah mengajak untuk melakukan sesuatu yang besar, kemudian pensiun melakukan penipuan. Sharma lalu diminta untuk mempersiapkan diri karena mungkin misi terakhir mereka akan menyakitkan, akan tetapi jumlah yang didapat sangat besar. Sharma lalu bertanya, apakah sekarang waktu yang tepat untuk melakukan itu setelah beredarnya berita tentang CBI dan petugas pajak palsu? Ajay justru menjawab kalau sekarang adalah waktu yang terbaik untuk melakukannya. Begitu pulang, Ajay menemui pria di sekolah. Pria pikir Ajay datang untuk membawanya pergi agar pernikahannya gagal. Tapi ternyata Ajay hanya memberitahu kalau dia akan melakukan pekerjaan besar untuk terakhir kalinya. Setelah Wasem mendapatkan alamat Sharma, dia mengirim salah satu agennya ke rumah Sharma. Agen yang dikirim datang menyamar sebagai tukang dari kantor pusat telepon. Dia berkata seseorang dari rumah Sharma mengajukan keluhan ke kantor pusat mengenai adanya gangguan pada telepon. Sharma yang percaya langsung mengantar agen tersebut ke telepon rumahnya. Berpura-pura membersihkan debu di dalam telepon, agen tersebut menaruh penyadap di dalamnya. Sebelum pergi untuk misi terakhirnya, Ajay menghabiskan waktu bersama pria. Pria bertanya kapan Ajay akan berangkat dan pulang. Ajay menjawab dia akan pergi malam nanti dan tidak akan kembali karena mungkin polisi lokal akan mengejarnya. Tapi Ajay berjanji akan menemui pria pada hari Kamis pukul 4 di bandara. Sejak awal mereka memang berencana melarikan diri bersama. Akan tetapi pria khawatir pada misi terakhir itu akan terjadi sesuatu. Dia membayangkan bagaimana kalau Ajay tertangkap. Ajay meminta pria untuk percaya padanya. Malam harinya, setelah Ajay sampai di hotel, dia langsung menghubungi Sharma. Sharma memberitahu dia sudah mendapatkan tiket, rekan mereka Joginder dan Iqbal akan bertemu di Bandara Delhi. Mendengar suara Ajay kurang bersemangat, Sharma menyemangati Ajay. Dia berkata mereka tidak boleh lelah sekarang, setelah pekerjaan terakhir selesai, mereka bisa pensiun untuk selamanya. Tentu saja, semua percakapan mereka diketahui oleh CBI lewat penyadap yang ada di telepon Sharma. CBI juga bisa melacak keberadaan Ajay dari telepon yang digunakan untuk menghubungi Sharma. Setelah mengetahui kemana mereka akan pergi, Wasem memerintahkan salah satu agen untuk mengikuti kemanapun Sharma pergi. Lalu, petugas bernama Solanki di kantor Mumbai diminta untuk mendapatkan semua informasi tentang Ajay. Esok harinya, Ajay mengurus pembuatan stempel. Dia juga mengunjungi kantor pusat surat kabar untuk mengisi kolom dengan info rekrutmen yang dia buka. Sedangkan Sharma, Joginder, dan Iqbal pergi bersama menuju Bombay tempat Ajay berada. Agen CBI melihat Ajay keluar dari kantor surat kabar, dia pun segera masuk dan mendapatkan informasi dari petugas di sana. Saat itu, Ranver, Wasem, dan satu anggota CBI lainnya juga tengah dalam perjalanan menuju Bombay. Sampai di Bombay, Wasem dipertemukan dengan orang-orang yang akan bekerja sama dengannya. Mereka memberikan semua laporan yang didapat setelah mengikuti Ajay dan Sharma seharian. Di dalam hotel, Ajay memberitahu tentang rekrutmen yang dia buat di surat kabar. Dia akan mencari 50 orang untuk menjadi petugas intelijen dan keamanan baik pria ataupun wanita. Seleksi tersebut akan dilakukan di hotel tempat mereka singgah. Membaca pengumuman tersebut, Sharma terkejut. Dia bingung untuk apa Ajay melakukan hal besar seperti itu. Ajay menjawab karena ini yang terakhir, dia membutuhkan banyak orang untuk pekerjaan yang besar. Tempat yang akan menjadi target terakhir mereka adalah toko perhiasan Bufanda Singhania di gedung pertunjukan opera. Sharma, Joginder, dan Iqbal awalnya tertegun, tapi ternyata mereka semua senang dengan rencana Ajay tersebut. Di tempat lain, Wasem meminta Solanki menyediakan markas yang dekat dengan hotel Ajay dan menyiapkan 11 atau 12 orang yang cukup cerdas untuk mengikuti rekrutmen yang Ajay buka. Hari rekrutmen pun tiba. Cukup banyak orang yang mendaftarkan diri.
Ajay dan Sharma bertugas mewawancarai para pelamar, sedangkan Joginder dan Iqbal akan mengatur dan mengkondisikan para pelamar. Proses wawancara dan pengumuman dilakukan dalam satu hari yang sama. Setelah semua selesai diwawancara, akhirnya 26 orang diumumkan lulus seleksi. 2 di antara mereka adalah orang suruhan Wasem. 26 orang yang terpilih akan mengikuti pelatihan di hari berikutnya pada pukul 11 dengan ketentuan berambut pendek dan berpakaian formal. Pelatihan akan dilakukan selama 2 jam. Setelah itu makan siang dan kemudian mereka akan melakukan ujian terakhir yaitu praktek. Ujian praktek yang akan dilakukan adalah peserta akan ikut serta dalam penggerebekan CBI. Tidak ada yang curiga sama sekali kalau mereka hanya sekumpulan penipu. Tsunami. Evan Arundalam. Alek. That's all. CBI means that you're the best. Are you the best? Setelah dibubarkan, 2 orang suruhan Wasem melapor semua yang terjadi dalam proses seleksi hari itu. Malamnya, Ajay dan rekannya menyiapkan tanda pengenal anggota CBI palsu untuk semua orang yang lolos seleksi. Setelah pekerjaan mereka selesai, mereka kembali ke kamar masing-masing. Tak lama kemudian, Sharma kedatangan tamu. Betapa terkejutnya dia ketika yang datang adalah Wasem. Wasem memperkenalkan diri sebagai CBI yang asli. Sebelum banyak memberikan pertanyaan, Wasem memberikan pilihan untuk Sharma. Pertama, Sharma akan menyangkal semua dan akan mengalami hal menyakitkan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kedua, Sharma akan bekerja sama sehingga CBI bisa menghemat waktu serta tidak akan menyakitkan bagi Sharma. Wasem kemudian bertanya, di mana anggota CBI palsu mereka akan melakukan aksinya besok. Sharma menjawab, di toko perhiasan Bufanda Singhania, tepatnya pukul 3 sore. Wasem juga bertanya, apa arti dari Special 26? Sharma menjawab, target mereka adalah tempat yang besar, jadi membawa lebih banyak orang akan lebih baik. Dia juga menjelaskan rencana yang akan dilakukan besok mulai dari pelatihan hingga pelaksanaan misi. Pukul 2.30, bus akan sampai di hotel membawa semua orang. Kemudian penggerebekan besar-besaran akan dilakukan di sana. Setelah itu, mereka semua akan melarikan diri sebelum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rencananya, mereka akan menjarah 2 crore dalam waktu 30 menit. Wasem bertanya mengenai latar belakang Ajay. Sharma memberitahu kalau Ajay ingin menjadi bagian dari CBI. Dia telah lulus ujian tertulis namun gagal dalam ujian wawancara. Rasa kecewa tersebutlah yang membuatnya bertindak sejauh ini membuat tim CBI palsu. Menurut pengakuan Sharma, penggerebekan yang mereka lakukan sudah hampir mencapai 50 kali. Wasem tidak menyangka hanya dengan 4 orang mereka bisa melakukan kekacauan sebesar itu. Sharma mengatakan bukan 4 orang. Sambil melihat ke arah Ranver, dia berkata orang seperti dia juga ikut membantu. Wasem lalu berkata jika Sharma ingin bekerja sama, dia hanya cukup melakukan semuanya sesuai rencana. Sharma juga diperingatkan agar tidak macam-macam karena ada 2 orang suruhan Wasem yang masuk dalam tim Special 26 yang Ajay buat. Mendengar itu, Sharma tiba-tiba tertawa. Rupanya, dia teringat Ajay pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menangkapnya di dunia ini. सो जाइए, कल अपने बहुत सारा काम करना है. Di lorong hotel, Wasem tidak sengaja bertabrakan dengan Ajay. Dia pun menghampiri Ajay yang tengah minum sendirian. Ajay mengaku dirinya bernama Wardan dan bekerja dalam bidang impor-ekspor. Ketika Ajay beranjak pergi, Wasem sengaja menjatuhkan uang lalu memanggil Ajay dan bertanya apakah uang yang jatuh tersebut miliknya. Ajay mengiyakan dan mengambil uang tersebut. Dari kejadian itu, Wasem jadi tidak sabar untuk segera menangkap Ajay dengan tangannya sendiri. Esoknya, Wasem menemui pemilik toko emas. Dia memberitahu bahwa akan terjadi penggerebekan oleh CBI palsu pukul 3 sore. Dia lalu bertanya apakah ada tempat lain yang aman untuk menyimpan semua perhiasan yang ada di toko. Pemilik toko mengatakan dia bisa menyimpan perhiasannya di bengkel perhiasan miliknya. Setelah itu, rencana pun dibuat. Seluruh perhiasan di toko akan dipindah ke bengkel dan menggantinya dengan imitasi. Pemilik toko bertanya mengapa mereka tidak langsung menangkap saja padahal sudah tahu semuanya.
Wasem menjelaskan pelaku kejahatan tidak bisa dihukum tanpa adanya bukti. Hari itu, toko ditutup sementara, penembak jitu juga disiapkan di beberapa titik. Semua agen ditempatkan menyebar di sekitar toko emas tersebut. Kurang lebih 1 jam, perhiasan sudah berhasil dipindahkan. Pelatihan yang dilakukan Ajay juga sudah selesai. Semua orang diberi waktu untuk makan siang dan setelah itu mereka akan melancarkan aksinya. Sesuai rencana, pukul 2.30 bus yang digunakan datang. Sharma akan berada di dalam bus tersebut, sedangkan Ajay akan menaiki mobil pribadi bersama Jogindar dan Iqbal. Kepada seluruh orang di toko, Wasem memberitahu tidak ada yang boleh bergerak sebelum mendapat aba-aba darinya. Di tengah perjalanan, Sharma meminta diturunkan di pusat kantor polisi. Dia bilang akan memeriksa surat perintah lebih dahulu dan menyuruh orang-orang di dalam bus berangkat duluan. Sharma juga berpesan agar tidak ada yang turun lebih dahulu dari bus sebelum dia atau Ajay sampai di sana. Sharma tidak benar-benar masuk ke pusat kantor polisi, dia hanya berpura-pura bertanya arah. Tak lama kemudian, Ranveer dan Shanti datang menjemputnya. Ternyata selama ini Ranveer dan Shanti bekerja sama dengan mereka. Bus yang membawa orang-orang sudah sampai di depan gedung. Wasem yang berjaga di depan sudah siap siaga menunggu semua orang di dalam bus untuk turun. Tetapi karena sebelumnya Sharma sudah berpesan agar tidak lebih dahulu turun sebelum dia datang, mereka pun diam menunggu di dalam bus. Di sisi lain, Ajay, Sharma, Jogindar, Iqbal, Ranveer dan Shanti sudah sampai di bengkel perhiasan. Mereka menahan semua orang, memutus telepon dan mengangkut semua perhiasan yang ada di sana. Di saat itu terjadi, Wasem masih diam menunggu pergerakan orang-orang di dalam bus. Beberapa menit kemudian, penggerebekan yang dilakukan Ajay sudah selesai. Mereka berhasil membawa pergi semua perhiasan. Bermarkas di sebuah bangunan kosong, mereka membagi jatah masing-masing dari hasil kerja hari itu. Merasa sudah menunggu cukup lama, Wasem mendekati bus lalu memanggil salah seorang di dalam. Orang tersebut mengaku dari CBI yang akan melakukan penggerebekan. Wasem berkata jika memang begitu, mereka tinggal lakukan saja. Orang itu lalu menjawab mereka harus menunggu bos yang masih dalam perjalanan. Kemudian Solanki datang menghampiri Wasem. Dia memberitahu kalau bengkel perhiasan telah digerebek oleh kelompok orang yang mengaku dari CBI. Informasi tersebut baru sampai pada mereka karena semua sambungan telepon di bengkel diputus oleh kelompok Ajay. Sesaat kemudian, Wasem menyadari bahwa dia benar-benar sudah dipermainkan oleh Ajay. Dia juga mengingat saat Sharma mengatakan mereka tidak hanya berempat, tetapi beberapa orang seperti Ranveer ikut membantu. Selama ini, Ranveer, orang yang dia percaya, ternyata bekerja sama dengan Ajay. Wasem hanya bisa tertawa memikirkan betapa menyedihkannya dia dan timnya karena tertipu hingga sejauh itu. Yang dimaksud dengan Special 26 adalah tim Wasem, tim yang dijadikan mainan bagi Ajay. Ketika Wasem baru menyadari hal tersebut, Ajay sudah berada di bandara memenuhi janjinya pada pria untuk pergi bersama. Beberapa minggu kemudian, Wasem mendapatkan kiriman uang sebesar 100 rupiah dari wilayah Laxmipur. Bersama uang tersebut terdapat surat dari Ajay. Rupanya dia ingin mengembalikan uang Wasem yang dia ambil saat di hotel. Dalam pesannya, Ajay berkata, uang dari hasil jeripayah Wasem tidak berguna baginya, karena itu dia kembalikan. Film pun berakhir tanpa ada satu orang pun yang tertangkap oleh CBI. Seperti itulah kisah tentang kasus penipuan terbesar yang mempermalukan Badan Intelijen India di tahun 1987. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.